Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah silaturahim, kita dapat ilmu, dapat wawasan tentang bagaimana membuat TikTok yang baik. Inilah tutorial TikToknya, semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan sampai tuntas, jangan di skip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan. Materinya adalah Ustadz Muhammad Ojatsu yang 41 hari tembus Pajero. Itu orang 19 hari ya? Iya, 19 hari tembus Pajero. Dari latar belakang apa dia? Dia latar belakangnya kayak Pak Asko. Dia itu travel. di travel umroh. 19 hari Pajero. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, ini ada dua hal yang dia lakukan. Nah, untuk bisa 19 hari dapat Pajero. Yang pertama ikhtiar bumi. Ikhtiar bumi Dan ikhtiar langit. Ikhtiar bumi salah satunya dia adalah membuat TikTok. Dia via online ternyata. Online. Untuk membuat TikTok yang memiliki daya tarik yang luar biasa bagi bagi pengguna TikTok, itu ada beberapa hal yang dia lakukan. Karena ketika kita misalkan ini erat kaitannya dengan karakter juga. Jadi karakternya itu komitmen, kemudian konsisten, tidak pelin-pelan, gitu, ya, gitu. Yang pasti bahwa meyakinkan. Gitu. Nah, ketika dia membuat TikTok, yang pertama itu kita harus membuat akun baru. Kalau memang akun yang kita gunakan itu akun pribadi yang biasa kita share segala macam kegiatan pribadi atau kegiatan lain lah, tapi kita akun baru lah di luar bisnis itu, gitu ya. Nah, kalau bisa jangan dicampur adukan, makanya buat akun baru. Gitu. Nah, akun baru ini khusus akun bisnis. Gitu. Kalau di akun bisnis itu nanti ada beberapa template yang memang berbeda dengan akun pribadi. Ya, template-nya mungkin disediakan, nanti ada tentang bisnis kita, kemudian apa-apa nanti di bawahnya bisa kita tulis di situ. Termasuk nomor telepon, sehingga nanti ketika ada yang mengunjungi orang dan dia tertarik, ketika masuk bio langsung berbet di situ. Bisnisnya apa, kemudian nomor WA-nya, nomor teleponnya ada di situ. Ya, orang gampang. Gitu. Nah, itu ternyata kenapa kita dibuat akun baru, salah satunya ini adalah untuk memenuhi algoritma TikTok juga. Karena TikTok itu dia mengklasifikasikan apa yang kita mau. Ini dibuktikan dengan termasuk kita ketika buka TikTok itu, apa yang kita tonton. Ketika kita yang tonton itu di dagdikduk cereng gitu kan, itu nanti yang keluar di TikTok kita itu kebanyakan yang itu. Gitu. Karena kita suka like gitu ya. Karena kita suka nonton. Itu. Nah, makanya dari hal tersebut ketika kita buat akun bisnis tentang bisnis itu saja, nanti ternyata TikTok itu akan mengkaji, kemudian menganalisis. Nah, di awal nanti dicoba tuh apa yang kita posting, video yang kita posting, nanti oleh TikTok itu dicoba ke 100 orang dulu. ke 100 orang yang memiliki karakter bisnis seperti itu.
disebar oleh TikTok. Nah, dari 100 orang yang disebar diberikan sebagai layanan oleh TikTok itu, nanti ketika dia ngerespon ya ada 60% aja. Itu berarti bagus. Nanti ditambah oleh TikTok. Ditambah menjadi 1.000 orang. Bisa disebarkan ke 1.000 orang. Gitu. Gimana gak hebatnya tuh? Ya. Tapi ada yang itu ya, kalau sekali itu like-nya kurang dari itu langsung nggak aktif itunya. Ketika kurang dari 50% yang responnya, yang like-nya atau komennya, akunnya itu. nah bukan akunnya nggak diapa-apain, nggak, dia di udah nggak di ini lagi, nggak disebar lagi oleh TikTok, gitu. Nggak dibantu penyebaran. Yang di blacklist itu ketika ada hal-hal yang memang di situ melanggar aturan-aturan, mencantumkan nomor HP, nah, gitu. Itu melanggar itu. Pengalaman saya pernah sekali. Ditegur. Ditegur jangan begitu katanya, ini jangan melanggar. begitu gitu, diingatkan lah. Dihapus sama TikTok kan? Enggak dihapus. Kita mah dihapus. Harusnya kita yang hapus. Sebenarnya saya masih ada. Cuman nggak disebarkan. Udah nyebar, udah ada yang nge-like, udah ada yang komen ya. Mungkin 1 menit lah beredar. Setelah itu ada pemberitahuan. Wah, bisa. Iya. Gitu. Itu. Nah, nanti termasuk ketika kita posting, itu jangan lupa kita ini jangan menggunakan, kalau kata ini mah ya Ustaz Jasi, itu jangan menggunakan kata-kata PTBS. Oh iya, pelanggaran juga ya? Bukan pelanggaran, enggak pelanggaran, hanya sebagai supaya orang tertarik. Oh, penasaran. Karena kadang-kadang orang ketika sudah tahu bahwa PTBS itu jangankan ini, di skip aja, ya kan? Ketika ada PTBS udah. Nah, tapi ketika tidak ada PTBS orang mau ngebuka. Iya, bertanya-tanya ya. Gitu. Yang kedua, ternyata dengan kita tidak mencantumkan nama perusahaan, situ PTBS lah ibaratnya, orang akan seolah-olah itu independen, ya. Nah, ketika independen itu semua orang banyak yang mau ngebuka, gitu. Klik. Itu ternyata, ya. Nah, yang berikutnya, nanti prospek internal gitu. nah ternyata kelebihan akun bisnis itu nanti bisa langsung terhubung ke WA kita dengan otomatis, tanpa kita setting apapun, dia langsung nge-link ke WA kita, gitu. Nah, itu hebatnya untuk itu. Caranya gampang, tinggal masuk ke profil, ya, ke pengaturan, nanti di pengaturan ada itu. Bikin akun lagi, akun baru ya. Bukan akun baru, akun di situ pilihan akun nanti ada. Oh iya. Gitu. Tinggal klik akun bisnis, jadilah akun bisnis, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya kita kalau bisa tidak terlalu sering posting, Jarang-jarang aja. seminggu 2 kali atau seminggu sekali, ya. Karena Jangan apa? terlalu sering. Ya, karena kita dalam waktu seminggu itu bisa menganalisis berapa orang yang komen, berapa orang yang lain Suka, dan ya. sebagainya, gitu. Oh, perlu dianalisis ya. Ya, nah dari situ nanti ketika banyak yang ini, nah ya kita posting bisa lanjutan, dan ternyata ketika kita postingnya banyak tiap hari itu membuat orang
menganggap tidak penting apa yang kita share itu, gitu. Makanya ketika 1 minggu sekali atau 2 kali gitu ya, nanti menunggu-nunggu mereka Mana kayak gitu ya, mana gitu. Ketika kita ada itu langsung mereka, oh ini langsung buka. Itu pengalaman Ustadz Ojasu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tadi yang kedua, ikhtiar langit. Ya, ikhtiar langit ini yang pertama dia selalu mengawali dengan sholawat. Busro. Termasuk di TikTok itu apapun dia sholawat gitu. Bahkan dia ada khusus untuk mengajarkan sholawat di situ, pelajarannya di TikToknya dia itu. Nah, yang kedua menjalankan bisnis syariah gitu. Nah, ketika kita posting tuh, kita pasang hashtag, hashtagnya harus dipasang. Nah, hashtagnya jangan tertebas juga, tapi kita cari hashtag yang bikin sendiri juga bisa ya. Misalkan dengan itu solusi lunas utang apa, bebas hutang dan riba gitu, kemudian lunas hutang, mudah cari rezeki kayak gitu lah gitu. Itu hashtagnya upayakan 10 sampai 11 hashtag. Sama tilu paling 5 paling ya. Terus lebih banyak hashtagnya. Kemudian volume backsound itu jangan tinggi-tinggi, karena kadang-kadang kita ya ingin mendengarkan nggak kedengaran sama musik gitu. Backsoundnya 8 sampai 11% saja. Gitu. Dan diharapkan untuk backsound itu hanya musik saja, tidak dengan suara. Bagusnya mah gitu. Bisa kita di postingan itu, misalkan yang mau dibantu lunas hutang dengan bisnis syariah. ada roti-roti nggak Pak? Roti habis, nggak ini belum datang lagi. Ya masih Pak. Ya, punten ya. Oh iya. Ada juga yang begituan. Ini berapaan? Jajanan tuh gopean. Kopian ya? Nah, Nggak ada lagi ya? habis. Ada yang itu tuh paling itu tuh. Itu selimut kayak gitu tuh. Ini gini ya. Nah, itu gopean, kalau itu yang ini 1000-an ini. 2 ya. Ini kopian ya? Gopean juga.